Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kepada siswa-siswi SDIT Awabin khusus kelas 5 dimanapun kalian berada, kalian harus tetap semangat belajarnya. Walaupun belajar keadaan online, daring, tetap kamu harus 3M. Apa itu 3M, Mister? Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan. Seperti itu anak-anak. Jangan lupa 3M. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Yani ada di bab 7 tentang Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa? Agar diberikan kelancaran dan juga supaya cepat wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Mari anak-anak kita baca doa bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita. Ya, mari kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin, amin, ya robbal alamin. Lanjut kita next pembahasan SKI pada pagi hari ini. Riwayat hidup Umar bin Khattab. Anak-anak, Umar bin Khattab lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah putra dari pasangan Khattab bin Naufal dan Khatamah binti Hisham. Berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy sebelum Islam. Sejak usia kanak-kanak, Umar sudah diajari mengembala, memanah, menunggang kuda, menombak, dan bermain pedang. Ia juga diajari menulis dan membaca. Anak-anak, sifat Umar yang lain adalah berani dan cerdik. Ia sering menjadi perwakilan dalam setiap peristiwa penting di Arab. Karena keberanian dan ketegasannya, ia dijuluki singa padang pasir. Karena cerdik dan pintar memilih kata dalam perundingan, Umar sering terpilih menjadi juru runding kaum Quraisy. Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham atau disebut dengan Abu Jahal." Anak-anak, kita lanjut kisah Umar masuk agama Islam. Setelah menghukum budaknya yang masuk Islam, Umar berencana untuk membunuh Rasulullah. Ia menganggap ajaran Islam tidak akan berhenti sebelum ia membunuh Muhammad. Di tengah perjalanan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Ketika ditanya tujuannya, Umar menjawab, "Aku akan membunuh Muhammad. Ia telah memecah belah keturunan Quraisy dan menghina agama nenek moyang." Nu'aim bertanya lagi, "Kamu ingin membunuh atau memadamkan ajarannya? Jika kamu membunuh Muhammad, Bani Hashim akan membalas perbuatanmu. Jika kamu mau memadamkan ajarannya, bereskan dulu keluargamu." "Ada apa dengan keluargaku?" tanya Umar. Jawab sama Nu'aim, "Adikmu Fatimah dan suaminya Sa'ad bin Zaid telah mengikuti ajaran Muhammad." Umar sangat marah. Ia menuju rumah adiknya. Setelah sampai rumah adiknya yang bernama Fatimah, terdengar sayup-sayup suara seseorang membaca Al-Quran. Habab bin Ard sedang membaca Al-Quran kepada Fatimah dan Sa'ad, yaitu surah Taha ayat 1-8. Umar langsung menerobos masuk. Habab pun bersembunyi. Dengan marah ia bertanya, "Sa'ad, apa yang kamu baca tadi?" "Aku dengar kalian telah mengikuti ajaran Muhammad."
Umar menyerang Sa'ad, tetapi Fatimah menghalanginya. Akibatnya Umar menampar adiknya hingga wajahnya berdarah. Walau demikian, Fatimah tetap tegar dan dengan tegas menjawab, "Benar, aku masuk agama Islam. Sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berbuatlah sesuka hatimu kepada kami, wahai Umar." Melihat keteguhan dan darah adiknya, hati Umar pun luluh. Lalu ia ingin melihat lembaran-lembaran Al-Quran. Awalnya Fatimah menolak permintaan Umar tersebut. Setelah Umar berjanji tidak akan merusak lembaran-lembaran Al-Quran, Fatimah pun memberikannya. Umar yang memang pandai membuat syair langsung melihat keindahan bahasa Al-Quran. Ia lalu berkata, "Sungguh alangkah indah dan mulianya yang kalian pelajari ini." Umar pun berkata. Kemudian Umar meminta Fatimah untuk memberitahunya di mana Muhammad. Fatimah tidak mau memberitahu Umar. Umar lalu menjelaskan maksudnya untuk masuk Islam. Setelah mengetahui maksud Umar, Fatimah mengatakan bahwa Muhammad dan sahabatnya berada di rumah Arkam bin Abil Arkam. Umar bergegas pergi ke rumah Arkam bin Abil Arkam. Di sana Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Umar mengetuk pintu dengan pelan-pelan. Hamzah mengintip dari celah pintu dan melihat Umar memegang pedangnya. Hamzah melapor kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, "Izinkan ia masuk. Jika ia bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Jika ia bermaksud buruk, kita akan memenggalnya dengan pedangnya sendiri." Para sahabat dan Nabi pun cemas dan waspada saat Umar masuk. Mereka berjaga-jaga di belakang Nabi. Rasul bertanya, "Ada apa, wahai putra Khattab?" "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan ajaran yang dibawanya," jawab Umar. Rasulullah pun bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," dan ikuti para sahabat. Peristiwa itu terjadi pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 kenabian. Masuk Islamnya Umar membawa peran penting dalam perkembangan dakwah Islam. Setelah masuk Islam, dia menjadi perisai dan benteng pertahanan yang sangat ditakuti oleh orang Quraisy, sehingga orang yang ingin masuk Islam tidak perlu takut lagi. Itulah kisah Umar masuk agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita telah belajar sejarah kisah Umar masuk agama Islam, riwayat hidup Umar bin Khattab. Lalu ada tugas dari Mr. Khudri. Kalian simak tugasnya. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah menyimak tugasnya, jangan lupa dikerjakan di buku tulis, lalu foto dan kirim melalui via Classroom. Semoga bermanfaat pada pembelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya, misal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.